Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, di dalam rangka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan ini juga bagian dari perintah Allah, dan ditutup dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian perintah Allah Azza wa Jalla yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi penyebab dikabulkannya seluruh doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya yang menunjukkan bahwasannya orang yang menunaikan perintah Allah, maka doanya diijabah oleh Allah. Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-186. Dan saya yakin ayat ini familiar di telinga kita semua, karena ayat ini sering kali kita dengarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di dalam ayat ini jelas, barang siapa yang berdoa kepada Allah, satu. Yang kedua, memenuhi seluruh perintah Allah, maka doanya akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala,
kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada bab larangan, bab akidah atau bab tauhid dan iman. Jika pada bulan yang lalu pertemuan kita terakhir, kita telah menuntaskan yaitu tentang bab seputar larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Ini sudah kita tuntaskan. Jadi larangan-larangan seputar akidah yang nomor 4 yang sudah kita bahas bulan yang lalu adalah larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Adapun malam hari ini kita akan masuk larangan seputar akidah yang nomor 5, yaitu larangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, larangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan yaitu qaulu masyaallahu wa syi'ta, yaitu ucapan seseorang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini dilarang. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita ketika berbicara tentang ensiklopedi larangan, selalu yang kita bahas ada 2 hal. Selalu begitu. Yang pertama adalah dalil-dalil larangannya. Ya, yang kedua penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Ya sudah, itu intinya. Jadi kalau kita berbicara kitab ensiklopedi larangan, selalu yang kita kedepankan ada 2. Yang pertama dalil-dalilnya, yang kedua penjelasannya. Nah itu. Sekarang kita akan masuk yang pertama, dalil-dalil yang terkait dengan larangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dalilnya tidak banyak Bapak Ibu, hanya 4 saja. Ada 4 dalil, yang 4-empatnya semua ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan saja hadisnya, baik. Atau mungkin juga bisa dilihat di dalam kitabnya, yaitu beberapa nanti yang akan kami tunjukkan. Mungkin yang sudah di-download, sudah mendownload kitab ya, 9 kitab ya, maka nanti bisa dilihat. Kita lihat dalil yang pertama tentang larangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, yaitu dalil yang ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud, hadis nomor 4980. Baik, ada Pak Didi? Ada 49, udah ketemu ya di situ ya. Baik, 4980. Saya akan bacakan. An Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulanun, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulanun. Silakan. Ya, dari Hudzaifah. Silakan. Dari Hudzaifah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Janganlah kalian berkata itu adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah. Ingat di situ ada waw ya. Dan kehendak fulan. Akan tetapi, melainkan katakanlah itu adalah kehendak Allah, kemudian fulan berkehendak. Baik.
melainkan katakan atas kehendak Allah, summa sya'a fulanun, kemudian atas kehendak fulan. Jadi perbedaannya cuma ada di wa dan summa. Kalau digandengkan dengan wa, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau digandengkan dengan summa, kemudian artinya, maka itu boleh. Jadi yang nggak boleh itu adalah atas kehendak Allah dan kehendak kalian. Itu nggak boleh. Berarti menyandangkan sesuatu selain Allah dengan Allah. Itu nggak boleh. Tetapi dia diperbolehkan mengucapkan seperti ini. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak kalian. Nah itu beda. Itu tidak ada menyandingkan di situ. Maka itu tidak disebut kalimat syirik di situ. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya yang lebih lengkap. Bukan hanya kalimat seperti ini, tetapi contoh-contoh yang lain, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lanjutkan, yaitu dalil kedua. Dalil yang kedua lebih lengkap, yaitu dalil di dalam kitab Sunan An-Nasai. Dalam Sahih Sunan An-Nasai, nomor asli bisa dilihat, yaitu di di yang sudah di-download. Nomornya 3773. Nah, An Qutailah radhiyallahu anha qalat anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. 3773. Saya langsung artikan saja. Bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, perhatikan, ada orang Yahudi mendatangi Rasul. Yang datang Yahudi loh ini, Yahudi ahlul kitab loh ini. Baik, kita lanjutkan. Apa kata Yahudi ini? Bilang sama Nabi loh, berani loh Yahudi ini. Dia mengatakan kepada Nabi, innakum tusyrikuna taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah. Katanya orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan beraninya dia mengatakan, sesungguhnya kamu sekalian telah melakukan perbuatan syirik. Seakan-akan Yahudi ini berkata, kalian menuduh kami berbuat syirik. Kalian mengatakan kami ini telah menyekutukan Allah karena kami mengatakan Uzair itu putra Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, putra Allah. Kalian mengatakan kami ini syirik, ternyata kalian sendiri juga melakukan kesyirikan. Wih, berani loh ini Yahudi ini. Lalu apa kata Yahudi ini kepada Nabi? Di mana kalian mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan kalian juga mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Kalian kalau bersumpah tidak dengan nama Allah, tapi kalau kalian bersumpah demi Ka'bah, berarti kalian juga melakukan kesyirikan. Bukan hanya kami. Seakan-akan demikian. Lalu apa kata Nabi? Fa'abarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahlifu aw yaqulu wa rabbil Ka'bah wa an yaqulu ma sya'allahu thumma syi'ta. Artinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Jadi Nabi enggak tersinggung. Nabi enggak tersinggung. Nanti kita lihat. Makanya orang itu kalau dikritik dan dia mengkritik apa yang kita lakukan dan itu benar kita lakukan, maka gak usah tersinggung, gak usah marah. Lihat, Nabi dikritik oleh Yahudi. Kalian mengatakan kami syirik, kalian sendiri juga berbuat syirik. Kalian mengatakan bahwasanya yaitu atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan kalian kalau bersumpah demi Ka'bah. Apa yang Nabi katakan? Nabi gak bilang apa-apa sama si Yahudi. Nabi gak bilang apa-apa. Dicaci maki kah? Enggak. Nabi marah kah? Enggak. Lalu kemudian Nabi mengata-ngatai kepada Yahudi itu kalian bohong. Enggak. Apa kata Nabi? Nabi justru bilang sama sahabatnya. Apa kata Nabi? Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, apabila kalian bersumpah, maka ucapkan demi Rabb pemilik Ka'bah. Jangan demi Ka'bah. Jangan demi Ka'bah, tetapi ucapkan Allah yang punya
punya Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah. Nah, makanya Bapak Ibu kalau membaca surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah pemilik Ka'bah ini. Jadi kita ini kalau sholat bukan nyembah Ka'bah, yang kita sembah tetap yang punya Ka'bah, Allah Azza wa Jalla, yaitu. Maka Nabi memerintahkan kalau kalian bersumpah jangan demi Ka'bah, tetapi ucapkan demi Rabb pemilik Ka'bah. Lalu Nabi mengatakan lagi, dan kalian ucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak. Jangan dan, tapi kemudian. Nah, ya, Nabi dikritik oleh orang Yahudi. Baik, kita lihat sekarang. Ini dalil yang kedua. Dalil yang nomor 3 dalam kitab Adabul Mufrad riwayat Bukhari. Saya bacakan saja. Di dalam kitab Adabul Mufrad riwayat Bukhari nomornya 783 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, perhatikan, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan laki-laki ini kepada Nabi. Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu wahai Rasulullah. Pakai dan di situ. Wah. Lalu faqala, apa kata Nabi? Aja'altani lillahi niddan. Kata Nabi, apakah kalian telah menjadikan diriku sekutu bagi Allah? Apakah kalian menjadikan aku tandingan-tandingan Allah? Maka apa kata Nabi berikutnya? Ucapkan Masya Allahu wahda, hanya atas kehendak Allah saja, nggak pakai atas kehendakmu. Cukup kalau kau mengatakan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, selesai, nggak usah ditambah dan sesuai kehendakmu, nggak usah. Gitu ya. Baik, karena yang namanya qadha, ketetapan Allah, kehendak ini adalah hanya milik Allah Azza wa Jalla. Lah, sekarang kita lanjutkan dalil keempat. Nah, ini yang enggak ada. Riwayat Ahmad dan riwayat Ad-Darimi. Riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Dan riwayat ini Bapak Ibu sekalian, itu bisa Bapak Ibu ketemukan di dalam kitabnya, yaitu Ensiklopedia Larangan. Di situ ada, panjang begini ceritanya. Diriwayatkan dari At-Tufail bin Sakhbara, saudara seibu Aisyah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saudara seibu Aisyah, namanya siapa? At-Tufail bin Sakhbara. Apa katanya? Begini. Nah, ini. Aku bermimpi. Ini mimpi. Aku bermimpi seolah-olah aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Lalu aku berkata kepada mereka. Yang berkata ini adalah At-Tufail ini, saudaranya Aisyah, seibu, bukan sebapak, seibu. Kita lanjutkan. Sungguh, katanya At-Tufail dalam mimpinya, bilang sama sekelompok orang Yahudi, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan Uzair itu putranya Allah. Kalian itu termasuk sebaik-baik kaum. Andai kata kalian tidak mengatakan Uzair itu anak laki-lakinya Allah, Uzair itu putranya Allah, maka apa kata orang Yahudi? Sungguh kalian juga wahai orang Islam, kaum muslimin, sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Buktinya kalian juga mengatakan kok atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Kalian mengatakan kami syirik, kalian juga berbuat syirik. Ini tapi mimpi loh ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kemudian kata At-Tufail bin Sakhbara, saudara seibu Aisyah radhiyallahu anhuma. Kemudian aku melewati sekelompok orang-orang Nasrani. Aku berkata kepada mereka, sungguh
kalian adalah sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan Al-Masih Isa putra Allah. Jika kalian tidak mengatakan Isa itu adalah anak laki-lakinya Allah, ya, maka kalian termasuk sebaik-baik kaum. Namun sayangnya kalian justru mengatakan Isa adalah Tuhan atau juga Isa adalah anak Allah. Nah, itu. Lalu orang Nasrani berkata, ini mimpinya At-Tufail. Mereka berkata, kalian wahai kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian juga termasuk, yaitu sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Oh, teguran lagi, ya. Baik, maka pada keesokan harinya aku memberitahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Setelah itu aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi masih hidup ini. Lalu kemudian aku beritahukan hal itu kepada beliau, mimpiku itu. Apa kata Nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah mendengar mimpinya At-Tufail ini, Nabi berkata, apakah engkau telah memberitahukannya kepada seseorang? Mimpimu ini kau sudah beritahukan kepada orang lain. Maka aku menjawab, sudah wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menjawab dengan mengawalinya memuji Allah. Lalu Nabi bersabda, begini kata Nabi menanggapi mimpinya At-Tufail ini, amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah bermimpi tentang sesuatu dan telah diberitahukan mimpinya itu kepada sebagian orang dari kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada anhaakum anha. Sungguh kalian telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu saya tidak sempat melarangnya karena aku disibukkan dengan urusan ini dan itu. Kata Nabi dibenarkan, memang benar. Ya, sebenarnya aku pengen melarang kalian, cuman aku tidak sempat melarang kalian. Ya, karena aku disibukkan dengan ini urusan itu, sehingga aku tidak sempat melarang kalian. Kalau ngomong, kalau bicara, jangan mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Tapi tidak sempat itu aku ucapkan kepada kalian. Ya, lalu kemudian apa berikutnya yang terjadi? Fala taqulu, maka sekarang kata Nabi, yaitu janganlah kalian mengucapkan, oleh karena itu kalian jangan mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Kalian jangan mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Tetapi mulai sekarang walakin qulu, ucapkan Masya Allah wahda, atas kehendak Allah saja, atas kehendak Allah semata, nggak pakai Muhammad. Sudah. Makanya kalau kita berjanji insya Allah, atas kehendak Allah, ya, tidak perlu ditambah dan atas kehendak Muhammad. Ya, baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari 4 hadis ini, 4 larangan ini, larangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, mengandung 11 pelajaran. Ada 11 pelajaran. Apa itu? Yang pertama, pelajaran yang pertama, haram hukumnya mengucapkan kalimat atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan. Ya. Jadi nggak boleh pakai dan. Yang boleh itu pakai kemudian, atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan. Nanti contoh-contohnya Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Nomor 1 ya, haram hukumnya mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan. Kenapa kok haram? Karena ucapan tersebut dapat mengurangi kesempurnaan tauhid dan dapat mengurangi nilai-nilai keimanan.
maka jangan ditambahkan atas kehendak fulan. Cukup kita katakan yaitu atas kehendak Allah. Selesai. Itu aja. Dalilnya yang tadi sudah saya sampaikan, nggak perlu saya ulang lagi. Nomor dua. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nomor dua. Ya. Seorang muslim harus menghindari ucapan-ucapan yang mengandung kesirikan. Nah ini nanti contoh-contohnya banyak di sini. Saya ulang, seorang muslim wajib, bukan hanya harus, wajib menghindari ucapan-ucapan yang mengandung kesirikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, wajib seorang muslim memperhatikan lafaz, karena terkandung satu kata yang punya pengaruh besar ya dalam, yaitu masalah akidah. Hati-hati ya, lisan ini kadang-kadang bisa melunturkan tauhid kita kalau tidak hati-hati. Di dalam hadis tadi Bapak Ibu sudah didengarkan ya, berkali-kali saya sampaikan, Rasulullah SAW tidak membolehkan untuk menggunakan kata dan itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu berakibat fatal dalam akidah yang nantinya punya konsekuensi menyamakan Allah dengan Rasul. Jadi kalau orang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Rasul, itu berarti Rasul dijadikan sebagai tandingannya Allah Azza wa Jalla. Maka ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan. Termasuk perkara syirik yang dilarang adalah, nah ini contoh-contohnya, kata-kata, hati-hati. Perhatikan ya, perhatikan nih contoh-contohnya, nggak usah dicatat ya, diperhatikan aja. Contohnya banyak ini, diantaranya ada kalimat yang berbunyi begini: atas pertolongan Allah dan pertolonganmu. Syirik. Atas pertolongan Allah dan pertolonganmu. KBI Allah. Ya memang KBI tidak ada yang bisa menolong saya. Awalnya gitu. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Tuhan, kecuali Anda. Ya memang KBI Allah. Sering ya? Hati-hati loh ya. Hati-hati ini ya. Bisa meluntur loh ini akidah, hati-hati. Iya. Tidak ada yang bisa nolong saya, tidak ada yang bisa bantu saya dalam keadaan seperti ini kecuali Anda. Ya, saya punya teman itu tidak ada yang bantu. Terus temannya bilang, jangan begitu, semua itu karena Allah. Loh iya, KB itu karena Allah memang. Cuman ya, awalnya dia mengatakan itu, tidak mengatakan Allah. Hati-hati, atas pertolongan Allah dan pertolongan itu satu. Lalu kemudian ada lagi, tiada bagiku kecuali Allah dan dirimu. Tidak ada bagiku kecuali Allah dan dirimu. Ya. Aku ini gak duwe sapa-sapa kecuali Allah mbek kondo. Sama. Ayo, pernah mengatakan begini? Saya ini tidak punya siapa-siapa Ustaz, wis tidak ada kecuali Allah sama istri saya dan istri saya. Saya tidak punya siapa-siapa. Aku gak duwe sapa-sapa, wis sing tak cekeli Allah ambek kono. Seorang istri bilang sama suaminya, aku gak punya siapa-siapa bang, kecuali aku hanya punya Allah dan engkau. Lu. Hati-hati, dan. Kata dan. Hati-hati ya, hati-hati. Dan syirik. Hati-hati. Kita lanjutkan lagi, yaitu aku tawakal kepada Allah dan kepadamu. Sama. Aku tawakal kepada Allah dan kepadamu. Contohnya lagi, ini adalah pemberian Allah dan pemberianmu. Sama. Ya. Contoh lagi, Allah adalah pelindungku di langit dan engkau adalah penolongku di bumi. Allah yang ada di langit yang nolong saya, dan kau adalah manusia yang menolongku di muka bumi ini. Semua pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, hati-hati. Terus kemudian, demi Allah dan demi hidupmu, bagiku hanya Allah dan dirimu, dengan nama Allah dan nama tanah air, dengan nama Allah dan nama bangsa. Syirik. Dan hati-hati ya, dan jangan disandingkan. Jangan disandingkan. Makanya dalam hal ini seperti lafaz Allah Muhammad, jangan disandingkan. Jangan. Ya seperti penulisan Allah di sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri, yang biasanya kaligrafi itu. Nah itu jangan. Tulis saja Allah.
tanpa Muhammad. Kalau mau ditulis Muhammad gak apa-apa, tapi seluruh nabi ikut ditulis semua. Adam, Idris, Daud, semuanya. Ya, Allah ada di atas, lalu kemudian setelah itu kemudian Adam, Idris, kemudian terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya. Itu satu, makanya jangan menyandingkan. Belum lagi yaitu kena dalil yang lain. Untuk apa digantungkan di rumah lafaz-lafaz Allah dan Muhammad supaya barokah, Ustaz. Kalau kepingin barokah bukan untuk digantungkan, tetapi ikuti syariatnya Allah, maka rumah itu akan diberikan berkah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini penyalahgunaan fungsi lafaz Allah Azza wa Jalla. Lafaz Allah itu untuk diucapkan, bukan untuk dijadikan pajangan. Baik, jadi banyak. Termasuk ayat-ayat Quran, ayat kursi digantung di dinding. Ya, ayat Quran itu untuk dibaca, bukan untuk digantung, untuk dijadikan hiasan, bukan. Ya, Asmaul Husna biasanya ditaruh di dinding. Ya. Bukan untuk digantungkan, bukan untuk ditaruh di dinding hiasan, tetapi untuk dihafal. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3. Pelajaran yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian. Pemahaman seseorang akan kebenaran tidak menjamin ia menerima dan melaksanakannya. Contohnya Yahudi tadi. Saya ulang. Pemahaman seseorang akan kebenaran, Yahudi kan tahu dia. Ketika ditanya, ya, ketika dikatakan bahwasannya kalian Yahudi mengatakan bahwasannya kalian menuduh kami telah berbuat syirik, padahal kalian sendiri juga telah melakukan kesirikan. Berarti Yahudi tahu kalau dia melakukan kesirikan. Dia tahu, ya kan? Dia tahu kalau melakukan kesirikan. Makanya pelajarannya nomor 3, pemahaman seseorang akan kebenaran tidak menjamin ia bisa menerima dan melaksanakannya. Ya, apalagi kalau dia dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Buktinya orang Yahudi tadi, dia mengerti kebenaran tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Dia tahu bahwasanya dengan mengatakan Uzair putra Allah itu syirik. Dia tahu itu syirik. Tetapi mereka tidak mau meninggalkan apa yang menjadi keyakinannya tersebut. Nah, makanya kita juga demikian. Kalau disampaikan kebenaran, sikap seorang muslim sami'na. Jangan seperti orang-orang Yahudi, dia tahu tapi dia tidak mau mengamalkannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau membaca surat Al-Fatihah, itu ada 2 kelompok manusia yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu setelah kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Dijawab oleh Allah ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa yang telah Allah beri nikmat? Silakan dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir. Para sahabat. Lalu dilanjutkan ayatnya 2 kelompok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub wad-dallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan ad-dallin. Siapa al-maghdub? Yahudi. Siapa ad-dallin? Nasrani. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kenapa Yahudi dikatakan yaitu al-maghdub dimurkai, ad-dallin tersesat? Kenapa Yahudi dimurkai, Nasrani tersesat? Karena orang Yahudi tahu ilmu tapi tidak diamalkan, makanya dimurkai. Disebutkan dalam Al-Quran orang Yahudi itu mengenal Nabi kita Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenal betul bagaimana Islam, bagaimana isi Quran, tahu, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Kenapa Nasrani divonis tersesat waladhdallin, ad-dallin? Karena orang Nasrani beribadah gak pakai ilmu. Kebalikannya Yahudi. Yahudi punya ilmu gak diamalkan. Nasrani beramal gak pakai ilmu. Makanya kalau ada orang Islam dia beribadah gak pakai ilmu, yang penting api, itu dalilnya. Maka seperti siapa? Loh kok Yahudi? Seperti apa? Nasrani beramal tanpa didasari ilmu. Seperti itu ya. Dalilnya si penting api. Niatnya kan api. Ya, dan seterusnya. Baik,
Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi dimurkai. Sekarang kita masuk pembahasan atau pelajaran yang nomor berapa? 4. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalilnya mengikuti sebelumnya. Ya, sudah masuk ini Isa? Belum ya? Oh, belum bunyi ya? Oh, belum bunyi ya. Ya. Baik. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah mengatakan, kita semua sudah mendengar hadisnya. Apa itu? Yaitu ketika ada seseorang mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Apakah engkau telah menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah? Ini sebagai bukti. Bukti apa? Adanya penolakan terhadap orang-orang yang mengatakan kepada beliau atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan, nah ini, mohon maaf. Saya ulang ya, Nabi kan bilang, ya, Nabi mengatakan, apakah kalian menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ini menunjukkan bukti Nabi menolak keras orang-orang yang menyandingkan beliau dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan demikian? Ya akramal khalqi mali aludhu bihi siwaka. Nah, biasanya dalam ritual-ritual maaf burda gitu ya. Apa artinya? Wahai makhluk termulia, tidak ada seorang pun bagiku sebagai tempat berlindung kecuali engkau. Oh ya. Jadi menyanjung Nabi berlebihan sampai pada taraf mengkultuskan Nabi. Termasuk ucapan-ucapan anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Ya, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Tuh, siapa cahaya di atas cahaya semestinya? Allah Azza wa Jalla. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Loh, Ustaz kok apal? Dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tiap hari dengar soalnya saya begini ya. Dengar saya tiap hari itu ya. Baik, rumah saya kan depannya masjid bersih ya. Nah, itu. Mereka memuji Nabi sampai taraf uluhiyah, ketuhanan. Enggak boleh. Ya, dilarang. Masuk Isa ya. Baik, jadi ini adalah larangan keras. Wong mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Nabi Muhammad itu aja nggak boleh, apalagi menyanjung Nabi yang melebihi sampai tingkat uluhiyah ketuhanan, nggak boleh. Allahu a'lam bishawab. Kita potong dulu, kita dengarkan suara kumandang adzan salat Isya. Setelah itu kemudian kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Bunyi. Loh, mana? Belum bunyi. Kurang berapa menit? 1 menit. 1 menit. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan nomor 5 ya, nomor 5. Yaitu ucapan seseorang yang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu termasuk syirik kecil. Loh, bukan syirik besar, bukan. Syirkul asghar, syirik kecil, bukan syirik besar. Jadi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Termasuk contoh-contoh tadi yang saya sampaikan. Iya. Saya tidak punya siapa-siapa kecuali Allah dan engkau. Oh, ya. Itu syirik itu. Tetapi bukan syirik besar. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak menghapus seluruh amalan-amalannya yang selama itu dia lakukan. Tidak. Tetapi justru masuk kategori syirkul asghar, syirik kecil.
Berarti yang dihapus adalah amalan yang tertempel pada yaitu syirik tersebut. Itu yang dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak semua amalannya. Bahkan dia tidak keluar dari Islam, tidak. Loh, mana buktinya? Mana dalilnya? Bahwasanya mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad itu syirik kecil. Atau misalnya atas kehendak Allah dan kehendak fulan, atas kehendak Allah dan atas kehendak bapak siapa, itu syirik kecil. Mana dalilnya? Ucapan Rasul yang tadi hadisnya saya baca. Nabi kan bilang, apa kata Nabi? Kalian telah mengucapkan suatu ucapan yang karena kesibukanku. Kan Nabi kita dibilang menanggapi mimpinya Atufel tadi, karena kesibukanku ya, yaitu urusan ini dan urusan itu, sehingga aku tidak sempat melarang kalian. Itu katanya ulama, andai kata syirik besar dari awal sudah dilarang sama Nabi ya. Tetapi karena ini syirik kecil, sehingga bukan bermaksud Nabi meremehkan, bukan. Tetapi karena kesibukan Nabi sehingga Nabi gak sempat melarangnya ya. Kalau itu masuk syirik besar, syirik yang bisa membatalkan keislaman, maka tentunya yaitu dari awal Nabi sudah melarangnya ya. Buktinya awalnya dibiarkan kan sama Nabi ya, dibiarkan kan. Ternyata setelah itu dilarang. Dan larangan ini termasuk syirik kecil, bukan syirik besar, syirkul asghar. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah bunyi ya, maka kita dengarkan kumandang adzan Isya ya. Baik, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu akbar, Allahu
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Kita lanjutkan yang kelima. Maaf, yang keenam. Yang keenam. Ada kaitannya dengan yang nomor 5. Kalau tadi yang nomor 5 bahwasanya ini termasuk syirik kecil. Yang keenam ada kaitannya. Syirik kecil, mohon maaf, mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan adalah syirik kecil. Ya, adalah syirik kecil jika ia tidak dibarengi dengan keyakinan menyamakannya. Jadi cuma sekedar ucapan, tidak ada niat keyakinan untuk menyamakan Allah dengan yang setelahnya. Tidak ada keyakinan, tidak ada niat untuk itu. Hanya sekedar ucapan, ya karena Allah dan kamu, semua ini karena Allah dan dirimu. Itu syirik kecil, dan dia tidak ada niat untuk menyamakan Allah dengan orang yang disebut tadi itu. Namun akan naik tingkat menjadi syirik besar, syirkul kabair, apabila ia berkeyakinan bahwa antara Allah dengan orang yang digandengkan tersebut sama. Jadi akan naik menjadi syirik besar. Awalnya syirik kecil karena dia tidak punya niat dalam hatinya, bahkan dia tidak punya keinginan atau tekad menyamakan Allah dengan yang dia sebutkan setelah Allah, yang menjadi gandengannya itu. Misalnya tadi sudah saya kasih contoh, semua ini karena Allah dan karena dirimu. Semua ini karena pertolongan Allah dan pertolongan dirimu. Mu di sini dalam hatinya dia tidak ada ingin menyamakan orang itu dengan Allah, hanya sekedar keluar gitu aja. Maka itu syirik kecil. Tapi kalau dalam hatinya punya keyakinan orang ini punya kemuliaan yang sama, yaitu dengan apa yang dimiliki Allah, waduh, ini ya syirik besar. Karena dia berkeyakinan antara Allah dengan orang yang dia gandengkan dalam ucapannya tadi sama. Nah, ini ya keluar dari Islam, membatalkan seluruh amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Nah, seperti itu ya, hati-hati. Hati-hati. Baik, ini yang nomor 6. Nomor 7. Nah, ini yang buka dalil ini, nomor 7. Sahih Muslim. Nomor 7. Apa itu yang nomor 7? Mimpi yang baik datang dari Allah. Mimpi yang buruk datang dari syaitan. Loh, kok bisa tembusannya ke mimpi, Ustaz? Tadi cerita Atufel tadi, yang saudara seibu dengan Aisyah, itu kan mimpi. Makanya pelajarannya sekarang, mimpi itu kalau baik datang dari Allah. Kalau mimpi-mimpi yang bikin kita menyedihkan itu dari syaitan. Seperti seseorang berkata kepada saya, Ustaz, saya mimpi ketemu sama orang tua saya. Orang tua saya sudah meninggal, Ustaz. Lah saya lihat itu, Ustaz, ya Allah, saya itu jadi kepikiran. Badannya itu kurus, saya lihat itu pucat, padahal dulunya itu tidak begitu, Ustaz. Maka itu adalah permainan syaitan. Tapi kalau misalnya seseorang bermimpi ketemu dengan orang tuanya yang telah wafat, dalam mimpinya itu diperlihatkan orang tuanya itu seperti masa mudanya dulu, ya, sik nom-nomani biyen, oh itu ya, terus sehat, senyum, ya, seperti kehidupannya enak. Itu kabar suka dari Allah Azza wa Jalla. Memang bisa, Ustaz, ketemu ruh kita dengan ruh mereka yang sudah wafat. Ketemu bisa di alam ruh. Karena orang ketika tidur itu ruhnya dicabut oleh Allah. Ya, orang tidur itu ruhnya dilepas, Bapak Ibu. Dilepas. Sehingga dia bisa ketemu dengan ruh keluarganya yang telah wafat. Di alam ruh ketemu. Dipertemukan oleh Allah. Bisa. Tapi kalau itu adalah menyedihkan ceritanya, maka itu dari syaitan, permainan syaitan. Gak usah diambil peduli. Kita dengarkan, ternyata mimpi itu ada 3 macam. Ayo dibuka Sahih Muslimnya. Sahih Muslim nomornya 2111 2111. Kalau nomor aslinya 2263. Nomor asli 2263. Kita dengarkan yang cetakan terjemahan 2111. Posisi sebelah kiri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya
apabila hari kiamat telah dekat. Ciri-ciri tanda-tanda kiamat sudah dekat, apa itu Pak Didi? Jarang mimpi seseorang muslim yang tidak benar. Baik, berarti salah satu ciri tanda-tanda kiamat itu sudah dekat, mimpi seorang muslim itu semuanya benar. Itu berarti tanda kiamat sudah mulai dekat. Lanjut terus. Mimpi yang paling benar ialah mimpi yang selalu berbicara benar. Terus. Dan mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuah atau wahyu. Baik, mimpi seorang muslim yang benar, maka dia adalah bagian dari wahyu, ya, bagian dari 45 tanda yaitu wahyu. Masya Allah. Kalau benar ya, makanya kalau ada orang bermimpi ketemu Rasulullah, mimpi ketemu Nabi, ya harus dicocokkan. Bagaimana dengan hadis? Ustadz, saya ketemu Ustadz dalam mimpi ketemu Rasulullah. Tanya, yang Anda lihat dalam mimpi Anda apa? Anda melihat Rasulullah. Saya lihat Rasulullah itu Ustadz, yaitu berada di atas ontanya. Betul, memang Nabi naik onta. Terus rambutnya itu panjang Ustadz. Betul, Nabi itu pernah rambutnya panjang. Terus yang Anda lihat lagi apa? Memang saya nggak langsung lihat wajahnya Ustadz, tetapi yang saya lihat pakai baju apa waktu itu. Kalau tidak salah Ustadz ya, kalau tidak salah bajunya biru. Robert itu bukan Rasul. Robert. Anda mimpi Robert bukan Rasul. Karena Rasul tidak pernah punya baju biru. Jangan ngarang Anda. Anda ngarang. Loh berarti masalah itu ada hadisnya. Ya iyalah. Bagaimana hidungnya Nabi, bagaimana alisnya, jenggotnya yang putih berapa helai. Itu rinci ada dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Bukan kitabnya Muhammadiyah loh, ini bukan. Memang namanya kitabnya itu Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab itu berisi apa? Kitab berisi tentang figur Rasul mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Telapak tangannya Rasul kayak apa, raut wajahnya bagaimana, apakah oval, apakah yaitu lonjong, bagaimana yaitu kulitnya Nabi, ya, tingginya Nabi, dadanya Nabi itu bidang atau tidak. Semuanya rinci dalam kitab itu. Bagus kitab itu kalau dikaji tentang ujung rambut sampai ujung kakinya Nabi, termasuk cara jalannya Rasul. Rasul itu kalau berjalan seperti orang yang dari dataran tinggi ke dataran rendah. Berarti gimana Pak jalannya? Agak cepat. Lah ini tidak. Iya. Katanya sunnah Rasul, niru Rasul, jalannya kelewat. Wah. Ya, seperti itu ya. Niru sunnah Rasul ya cepat jalannya, ya seperti itu. Jangan seperti orang sakit. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi itu harus cocok dengan hadis-hadis Nabi. Bajunya Rasul itu berapa? Warna kesukaan bajunya Nabi itu apa? Terus pakaian yang pernah Nabi kenakan itu warna apa? Nabi pernah memakai yaitu warna putih, lalu warna merah pernah dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Lu katanya dilarang Ustaz, laki-laki pakai baju warna merah. Katanya nggak boleh. Nah, ulama beda pendapat. Ya, memang Nabi pernah melarang. Nabi pernah melarang laki-laki pakai baju warna merah. Tetapi Nabi sendiri memakai baju warna merah. Ya, terus gimana ini cara mengkompromikan dua hadis yang kontradiktif bertentangan ini? Satu, katanya ulama. Nah ini ya, sebelum saya simpulkan nanti. Sebagian mengatakan yang dimaksud merah di situ adalah merah yang syuhro, merah yang membuat sensasional, yang menjadi pusat perhatian orang. Merah yang ceter. Merah apa ini ya? Lombok. Ya, itu nggak boleh. Ini sebagian pendapat. Ada lagi pendapat yang mengatakan merah yang nggak boleh itu merah polos. Tetapi kalau ada corak lain yang tidak menimbulkan kesan polos itu nggak apa-apa. Merah plus merah, tapi di sininya ada warna hitamnya, dikit padahal. Atau misalnya produknya nama nggak apa-apa. Berarti tidak menimbulkan kesan polos. Baik, itu ada yang mengatakan begitu. Yang ketiga ada yang mengatakan merah di sini yang nggak boleh merah hasil celupan, winter. Nah, hasil celupan itu yang nggak boleh. Tapi kalau beli dari toko asal warna itu merah, baju itu nggak apa-apa. Ya, misalnya setelah beladus, ya, ya betul beladus. Ya. Terus diapakan itu? Winter dicelup. Nah itu yang nggak boleh. Itu sebagian ulama.
Nah sekarang terus yang benar bagaimana? Setahu saya Bapak Ibu, setelah saya mendengarkan beberapa kajian ustadz-ustadz kita di YouTube ya, baik itu kajiannya Ustadz Firanda, terus Hafidhahullah Ta'ala, Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, Hafidhahullah Ta'ala, ternyata intinya boleh pakai baju warna merah, boleh pakai. Kenapa? Karena ternyata alasannya satu. Alasan yang pertama, hadis yang melarang pakai baju warna merah itu telah dimaksud, telah hapus dengan hadis yang kedua, Rasul memakai baju warna merah. Jadi larangan itu terhapus dengan perbuatan Nabi itu. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua dalam hal ini untuk kehati-hatian, maka silakan dipakai baju warna merah asalkan yaitu jangan yang menimbulkan kesan polos. Merah apapun boleh. Ya, asalkan jangan menyerupai yaitu apa yang menjadi kekhususan wanita. Laki-laki pakai pink. Wah. Biasanya ini bahaya ini pakai pink. Terus ada bunga-bunganya ya. Nah, seperti itu ya. Tolong, nggak boleh ya. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki dalam berpakaian, berbicara, berjalan dan seterusnya. Kita lanjutkan. Silakan Pak Didi, teruskan. Mimpi, lanjut. Mimpi itu ada 3 macam. Nah, mimpi ada 3 macam. Ingat-ingat. Yang pertama, mimpi yang baik adalah kabar suka dari Allah. Mimpi yang baik itu kabar suka dari Allah, berita gembira dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Terus yang kedua, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari syaitan. Mimpi yang menakutkan, menyedihkan itu datangnya dari syaitan. Makanya kita bisa bertemu dengan yaitu orang-orang yang telah wafat, ruh kita di alam ruh. Bisa, asalkan nanti bisa dilihat. Kalau itu menyenangkan berarti dari Allah. Kalau itu bikin kita sedih berarti itu dari syaitan. Terus yang atau termasuk maaf ini, mimpi yang di dalamnya ada permainan-permainan syaitan. Misalnya ini, mimpi rumahnya penuh dengan darah. Nah, yang kayak gini dari syaitan. Atau misalnya ya mimpi ya berada di dalam satu ruangan yang gelap, mimpi seperti dikejar-kejar orang. Itu Bapak Ibu kalau belajar ilmu ruqyah ya, ilmu ruqyah itu ciri-cirinya jin itu, mohon maaf, ciri-cirinya jin itu mau ikut kita, dia mau masuk ke dalam tubuh kita, kita akan kerasukan mereka. Ciri-cirinya banyak. Satu diantaranya kalau tidur sering tindian, suka mimpi yang tindian, menggigau ya, kaget, sering nggak tidur siang, nggak tidur malam, sering begitu. Itu berarti dia mau ikut kita. Yang kedua, kalau tidur giginya berbunyi, krok 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 krok, ceduk 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 ceduk. Ada nggak orang tidur kayak begini? Nah, berarti dia mau ikut kita, jin itu. Ya, itu nomor 2. Ya. Ciri yang kedua itu. Ciri yang ketiga, seringkali ketika bermimpi itu adalah yaitu mimpinya itu sesuatu yang menakutkan, hampir sama tadi seperti yang sebelumnya. Mimpi yang bikin kita takut, ya, misalnya padahal nggak ada yang ngejar-ngejar kita, tapi berada di ruangan gelap atau sosok lihat orang yang wajahnya jelek. Nah, seperti itu berarti dari syaitan. Ya, nanti ada teknisnya kalau mimpi-mimpi seperti ini. Lanjut teruskan yang ketiga. Dan mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan. Nah, mimpi yang timbul karena ilusi. Misalnya sebelum tidur, yaitu lihat atau membayangkan, ya Allah enak ya kira-kira ya, punya rumah mewah, istri 2, insya Allah cukup. Ya. Bayangkan ini, ke bawah tidur, mimpi. Ya, mimpi. Ya. Apa yang dia bayangkan itu, ini namanya mimpi ilusi. Ya, angan-angan saja. Ya. Baik, terus lanjut. Maka karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi. Nah ini nih, mimpi yang tidak kamu senangi, maka bangunlah. Bangun. Setelah itu, kemudian sholat. Sholat. Loh berarti ada Ustaz, sholat sunnah setelah mimpi buruk. Ada. Lah ini yang jarang kita lakukan. Ada sholat 2 rakaat setelah mimpi buruk. Ya. Pokoknya yang buruk lah ya, kalau mimpi baik tidak. Ya. Terus lanjut, setelah itu. Dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Gak usah diceritakan kepada orang lain. Gak usah. Mimpi buruk gak usah. Aku tadi malam mimpi itu seakan-akan rumah ini kebakaran, atau misalnya rumah ini penuh dengan darah.
Kenapa kok tidak boleh diceritakan? Akibatnya nanti akan dijadikan ramah. Aku kok mimpi itu seakan-akan rumahku ini penuh dengan air. Oh gak enak ibu, gak enak. Gak enak. Ibu ya, bakal tadi gini. Nah itu loh, yang kayak gini nih, nggak boleh. Iya. Aku mimpi itu kok ternyata apa ini? Ada ular itu terus ngejar aku, ular ini. Oh kok kate dibela wong itu. Ya lah, ada nggak model-model kayak gini? Makanya nggak usah diceritakan ke orang, nanti akhirnya diramesi, akhirnya jadi primbon. Ya ini awalnya itu, ya ini, ya seperti itu. Ya, jadi sampai dulu mimpi itu dijadikan judi loh, ada nggak? Ada, mimpi dijadikan judi. Mimpi apa Pak Bangi? Mimpi tikus misalnya. Loh itu ada dimolas. Jadi itu mantan itu mesti mantan itu. Mantan itu. Mimpi tikus nomor dimolas. Astagfirullahaladzim. Mantan. Bapak Ibu sekalian, gak usah ya. Yang kayak begini, tinggalkan. Makanya gak usah diceritakan kepada orang. Dulu kan ada istilah SDSB Porkas. Itu dulu yang kayak begini ini. Ya, hati-hati. Sirik ini. Nah, sholat 2 rakaat. Tetapi ada adab yang lain. Kalau mimpi buruk itu, coba dibaca yang 2110 ke atasnya. Atas. Satu nomor sebelumnya. 2110. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya. Apabila salah seorang di antara kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenanginya, maka hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali. Loh, jadi kalau mimpi buruk meludah ke kiri, hanya sekedar aja. Itu aja, nggak pakai kek, nggak pakai. Kasihan istri di sebelah. Istri sebelah kasihan. Bahasa terus itu. Betul betul ya? Dia pasti bilang sama kita, kamu tiap malam meludahi aku. Ya, aku ini mimpi buruk, mimpi apa? Mimpi setan. Kayak apa? Kayak kon. Gak jadi tidur itu saya gitu. Rame itu. Gak usah, biasa aja. Gitu aja. Meludah sekedarnya. Ya, terus kemudian setelah meludah, kemudian berlindung kepada Allah dari gangguan setan 3 kali. Baca ta'awudz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Boleh lengkap. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Terus sesudah itu merubah posisi tidur dari posisinya yang semula. Ya posisinya dirubah, bukan bantalnya yang dibalik, bukan. Oh, ya kesalahan lagi di masyarakat. Posisi, jadi ketika mimpi dia menghadap mana, setelah itu akan memulai tidur menghadap kemana, berbalik. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya kalau mimpi baik itu datangnya dari Allah. Termasuk sahabat siapa tadi? Tufail, ya. Dia bermimpi yaitu ketemu sekelompok Yahudi. Ceritanya kan gitu. Berarti ini mimpi baik. Nomor berikutnya, nomor 8. Betul ya? 8. Kita tuntaskan tinggal dikit lagi. Nomor 8. Mimpi kadang-kadang menjadi sebab disyariatkannya suatu hukum. Orang itu kalau mimpi, ya, dulu di zaman Nabi loh ini, di zaman Nabi. Di zaman Nabi ini. Ya, ini di zaman Nabi. Saya ulang-ulang karena ada kaitannya ini. Di zaman Nabi. Orang itu terkadang mimpi bisa jadi menjadi sebab disyariatkannya suatu hukum. Contohnya, Bapak Ibu tahu tentang asal mulanya adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Nah, itu kan awalnya para sahabat usul bagaimana kalau ingin mendatangkan orang ke masjid, yaitu pakai terompet. Katanya para sahabat yang lain, Rasulullah juga mengatakan jangan, terompet itu ciri khas Yahudi. Makanya nanti tahun baru nggak usah beli terompet. Beli terompet itu, terompetnya sudah dicoba itu sama yang buat itu, ditiup-tiup. Loh kok Anda mau niup itu? Apalagi sekarang di zamannya kayak begini pandemi, jangan, nggak usah beli terompet, ya. Itu ciri Yahudi. Terus yang kedua, ada yang usul, gimana kalau pakai lonceng? Rasul bilang jangan, itu cirinya Nasrani. Makanya tolong Bapak Ibu, mohon maaf, bel rumahnya jangan menyerupai seperti lonceng. Karena malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada kalbun wa jaros, anjing dan jaros. Jaros itu lonceng, ya. Teng. Termasuk di rumah kita jangan sampai ada jam itu yang teng, teng,
Teng. Jangan. Dimatikan aja. Apa itu? Juhan. Apa itu? Terus kurang lebih lah. Ya. Jam lonceng. Ya, jam lonceng. Kan ada nggak? Ada kayak gitu. Jangan. Karena malaikat rahmat nggak mau masuk. Ya, seperti itu. Maka sebaiknya bel-bel yang lain aja. Ya, jangan menyerupai seperti yaitu orang-orang Nasrani. Terus kemudian ada lagi yang usul, gimana kalau kita pakai api? Jadi kalau lihat api berarti tandanya kumpul di masjid kita untuk sholat. Katanya Nabi jangan, itu meniru orang-orang Majusi. Akhirnya ada sahabat Nabi bermimpi yang dalam mimpinya tersebut yaitu disuruh mengumandangkan adzan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Maka akhirnya ditegakkanlah itu. Berarti kadang-kadang mimpi itu bisa jadi syariat. Mimpi itu bisa jadi syariat. Bisa, Bapak Ibu sekalian. Ya, adapun yang dilakukan oleh orang-orang sufi sekarang beribadah dari hasil mimpi itu nggak berlaku. Kenapa? Karena sudah ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup. Nabi yang Nabi ajarkan itu sudah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurang. Kan ada orang-orang sufi itu beribadahnya karena hasil mimpi sang gurunya. Ada nggak yang model kayak gini? Ada. Jadi weret baca apa sekian ribu kali itu karena hasil mimpi gurunya. Nah, kepingin ketemu Rasulullah, membaca sholawat apa sebanyak 4.400 sekian kali misalnya, itu juga hasil mimpi gurunya. Nggak benar yang kayak begini. Ya, karena semua sudah diajarkan oleh Nabi, sempurna Islam ini. Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Ikuti aja apa yang Nabi ajarkan. Dan ternyata Rasul kalau berzikir sehari semalam tidak pernah lebih dari 100 kali. Nabi tidak pernah zikir lebih dari 100 kali. Jadi kalau ada bacaan-bacaan zikir yang lebih dari 100 kali, maka tentunya perlu diingatkan dan sampaikan kepada dia. Tidak ada dalilnya, nggak ada. Misalnya membaca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif 777 kali. Oh, supaya lancar rezeki ya fatah ya rezeki ya fatah ya rezeki ya fatah ya rezeki ya fatah ya rezeki. Tambah nggak jelas tambah nggak jelas ya. Itu berapa kali? 111 kali. Yang kayak begini tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh dilakukan. Baik, supaya orang itu cinta kepada dia. Ya wadud, 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 ya wadud. Terakhirnya duduk. Soalnya biasanya itu malam itu, bacaannya malam itu ya. Seperti itu sambil ngantuk itu ya. Biasanya begitu. Oleh karena itu hindari. Kenapa? Karena memang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Cukup kita mengikuti Nabi. Nomor 9, wajib menerima kebenaran dari mana saja datang. Wajib Bapak Ibu, kita terima kebenaran dari mana pun datangnya. Seperti Rasul tadi dikritik oleh siapa tadi? Orang Yahudi. Nabi tidak marah, tidak diterima sama Nabi. Berarti wajib menerima kebenaran dari mana saja datangnya. Rasulullah saja menerima apa yang dikatakan oleh si Yahudi tadi, ya. Karena yang dikatakan itu memang benar. Kan Yahudi tadi mengatakan, kalian menuduh kami berbuat syirik karena kami mengatakan Uzair putra Allah. Kalian sendiri juga melakukan kesirikan. Nabi gak marah. Justru Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, mulai sekarang kalian kalau mengucapkan, kalau bersumpah jangan demi Ka'bah, tapi ucapkan demi Rob pemilik Ka'bah. Nah, terus yang kedua, ucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak. Nah, jadi tidak memakai dan, tetapi memakai zum kemudian. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 10. Yang ke-10, tidak perlu marah jika orang itu menyampaikan aib yang benar pada kita. Gak usah marah. Kalau orang itu menyampaikan aib yang benar, yang memang kita lakukan, aib kita disampaikan langsung, ya. Padahal niatnya itu adalah untuk mencela atau menjatuhkan kita. Kita nggak usah marah. Ada orang menuduh kita, kamu ini pernah melakukan ini, kamu ini begini, kamu ini begini-begini. Dan memang kita melakukan itu, dan itu dia ucapkan di depan orang banyak. Dia ingin menjatuhkan nama kita. Kita nggak usah marah, nggak usah marah.
Rasul digitukan oleh orang Yahudi. Niatnya Yahudi itu untuk menjatuhkan harga dirinya Rasul di hadapan para sahabat-sahabatnya. Memang niatnya jelek Yahudi. Dia mengatakan itu adalah untuk menjatuhkan Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak marah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, Nabi tidak mengingkari Yahudi tersebut, padahal secara zahir mencela dan mengejek Nabi dan para sahabat-sahabatnya, karena yang dikatakan Yahudi itu adalah memang benar. Itu ya. Terakhir 11, sehingga bulan depan kita akan ganti materi. Yang ke-11 ya. Nomor 11, mencintai Rasul adalah sebuah kewajiban. Kewajiban. Loh kok tembusnya ke sini? Iya. Bapak Ibu masih ingat cerita yang di depan awal kajian kita? Kan ada orang mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu wahai Rasulullah. Orang yang saking cintanya sama Rasul sampai dia mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak engkau wahai Muhammad. Loh, ya. Maka kesimpulannya, mencintai Rasul itu wajib. Bahkan Rasul harus lebih kita cintai daripada seluruh ya apa yang ada di muka bumi ini. Bahkan harus kita cintai Rasul melebihi cinta kita kepada diri kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada istri dan anak-anak kita, pasangan hidup kita. Rasul lebih diutamakan daripada orang tua dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Baik, akan tetapi, nah ada komanya, mencintai Rasulullah tidak boleh sampai pada tingkat hulu. Apa itu hulu? Sikap berlebihan melampaui batas sampai tingkat uluhiyah. Oh, nggak boleh. Tingkat ketuhanan, nggak boleh. Dalil, saya bacakan ada satu riwayat yang sedikit agak horor. Dua riwayat. Setelah itu kita tutup. Riwayat pertama Abu Dawud, saya bacakan langsung aja. Nomornya dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud nomor 2140. Maaf, saya bacakan langsung. Dari sahabat Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia menuturkan, langsung saya artikan aja. Aku datang ke Hira, negeri lama yang berada di Kufah. Aku di sini adalah Qais bin Sa'ad, sahabat Nabi. Maka aku melihat mereka sujud kepada penunggang kuda mereka yang pemberani. Ternyata orang-orang yang ada di Hira ini sedang sujud. Sujudnya itu bukan kepada Allah, sujudnya itu kepada si penunggang kuda yang terkenal berani, gagah berani. Sujud semua orang-orang itu. Maka aku berkata, Rasulullah lebih berhak untuk dilakukan sujud kepadanya. Kamu tidak berhak. Yang berhak itu justru Rasul. Ini saking cintanya orang ini sama Rasulullah. Terus kemudian apa yang terjadi? Kemudian aku datang kepada Nabi. Nabi masih hidup, ini ceritanya. Lalu aku katakan, sesungguhnya wahai Rasulullah, aku datang ke Hira. Hira itu nama kawasan ya. Dan aku melihat mereka sedang sujud kepada si penunggang kuda yang terkenal gagah berani. Padahal engkau wahai Rasulullah, engkau, ini ngomong sama Nabi loh, ini di depan Nabi. Engkau wahai Rasulullah sebenarnya lebih berhak untuk kami sujud kepadamu. Kami sebenarnya, mereka itu sebenarnya sujudnya itu lebih berat kepada engkau, termasuk kami, kepada engkau daripada kepada si penunggang kuda itu. Oh, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ara'aita law mararta biqabri akunta tasjudu lahu? Bagaimana pendapatmu seandainya engkau melewati kuburanku? Kalau nanti aku mati, kau lewati kuburanku, apakah engkau juga akan sujud kepada kuburanku? Maka qultu la, aku jawab tidak, nggak mungkin aku sujud. Baik, kata Nabi, beliau bersabda, fala taf'alu, janganlah kalian lakukan. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang, lihat ini, seandainya, tolong tanda kutip ya, garis bawahi. Seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang yang lain, niscaya aku perintahkan agar istri kaum wanita itu sujud kepada suami-suami mereka. Karena hak yang telah Allah berikan kepada suami mereka. Andai kata boleh loh ya, manusia itu sujud kepada manusia,
Maka yang tentunya aku akan memerintahkan istri itu, wanita itu sujud kepada suaminya. Bahkan disebutkan dalam hadis, wanita itu belum menjalankan haknya Allah sampai memenuhi hak suaminya. Dengarkan baik-baik ibu-ibu. Dengarkan baik-baik. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, wanita belum menjalankan haknya Allah sampai wanita itu memenuhi hak-hak suaminya, baru dia betul-betul sama dengan memenuhi hak Allah. Oh, seperti itu. Jadi kembali kepada materi kita, kalau cinta sama Rasul jangan berlebihan. Ya, buktinya apa? Buktinya Nabi melarangnya untuk sujud kepada Nabi. Dikoreksi. Kita lihat lagi riwayat terakhir sebagai penutup di dalam kisah yang lain, riwayat Ahmad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan. Nah, ini perhatikan. Anna rajulan qala ya Muhammad, ya sayyidana wa bana sayyidana wa khairana wa bana khairina. Ya, ada seorang laki-laki berkata, wahai Muhammad, Anda Tuhan kami, Sayyidina, Tuhan kami. Anda adalah anaknya Tuhan kami, anaknya Tuhan kami. Siapa? Abdullah, bapaknya Nabi. Terus, dan sebaik-baik dari kami, dan anak dari sebaik-baik kami. Wih, betul-betul ditinggikan Nabi ini. Anda adalah Tuhan kami, Sayyidina, Tuhan kami. Dan Anda adalah anak dari Tuhan kami. Itu kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, alaikum bitaqwakum, wala yastahwiyannakum asyaitan. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, janganlah kalian tertipu-tipu daya syaitan. Ana Muhammad bin Abdillah, Abdullah wa Rasuluh. Aku Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan Rasul utusannya Allah. Wallahi, ini perhatikan, Nabi bersumpah. Wallahi, perhatikan. Wallahi, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil ladzi anzalani Allah azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak ridho, aku tidak senang kalian mengangkat diriku lebih dari di atas derajat yang telah Allah azza wa jalla berikan kepadaku. Jadi cukup kita mengatakan Rasulullah itu derajat paling tinggi. Boleh tidak Ustaz ketika tahiyat kita baca Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Sayyidina. Apakah boleh di dalam sholat? Maka kata para alim ulama, kalau bisa di dalam sholat jangan lakukan. Karena di dalam sholat tidak ada yang kita agungkan kecuali Allah azza wa jalla. Nah, kalau di luar sholat Ustaz, dalam ceramah sehari-hari kita mengatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh? Sebagian ulama memperbolehkan. Boleh. Tapi ketika berdoa, ketika sholat, jangan. Ya, seperti itu. Ketika membaca sholawat, ya, maka kalau bisa, yaitu ucapkan seperti yang Nabi ajarkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, kesimpulannya sahabat yang mulia tadi niatnya baik. Kenapa? Karena betul-betul cinta. Masuk akal kan? Mohon maaf ini. Masuk akal tidak Bapak Ibu? Dia melihat orang-orang sujud kepada penunggang kuda. Lalu dia bilang sama orang-orang itu, sebenarnya yang kayak begini Nabi Muhammad itu pantas disujuti daripada kalian sujud kepada penunggang kuda. Masuk akal tidak ya? Masuk akal. Tetapi tetap dikoreksi oleh Nabi. Sebab yang lebih berhak untuk disujuti adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan ucapan-ucapan Sayyidina, maka dalam hal ini ternyata penghormatan seperti itu tidak diperkenankan dalam syariat Islam, terutama ketika dilakukan di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita sudah berada di pukul 7:30 ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis saja. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.